wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, tren perpolitikan di Indonesia belakangan ini kerap melibatkan tokoh agama, terlebih para ulama dalam kontestasi politik 5 tahunan. Telah sama-sama kita saksikan bagaimana peran ulama jadi sangat dinamis, mulai dari dicalonkannya langsung sebagai pemimpin maupun hanya dilibatkan sebagai pendongkrak peraih suara dalam pemilihan pemimpin. Hadirin, pelibatan tokoh agama memang penting sebagai pemersatu bangsa. Namun kenyataannya, hal ini justru kerap membawa umat pada perselisihan karena masing-masing jamaahnya terpecah belah, sehingga muncul perdebatan dan berakhir pada permusuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, pada masa pemilihan, ulama seolah dijadikan target utama para politikus untuk didekati karena dianggap memiliki banyak jamaah dan followers sehingga mampu berkontribusi berarti dalam perayaan suara menuju kemenangan. Namun miris ya hadirin, bak kata peribahasa, mendekat karena terpaksa, menjauh karena berakhir. Mendekati ulama ketika waktu pemilihan dan setelahnya diabaikan bahkan ditinggalkan. Hadirin, inikah relasi antara ulama dan umara yang sebenarnya? Lalu jika relasi ulama dan umara hanya sebatas perolehan suara, bagaimanakah nasib keutuhan bangsa hadirin? Hadirin, mari sama-sama kita bahas permasalahan ini melalui syarahan Al-Quran dengan judul Relasi Ulama dan Umara dalam Menjaga Keutuhan Bangsa. Sebagai rujukan, firman Allah Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Muhammad serta ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda-beda pendapat terhadap sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu maka lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, ketaatan kepada manusia selain Rasul tentu memiliki batasan. Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa taat kepada ulul amri fima amarukum bihi min taatillah la fi maksiatillah. Selama apa yang diperintahkan dan diinstruksikan masih berada dalam koridor taat kepada Allah, bukan untuk melakukan maksiat kepadanya. Ayat ini pun menekankan pentingnya bahwa segala tindakan dan keputusan baik oleh pemimpin agama maupun pemimpin politik harus selaras dengan prinsip-prinsip keislaman. Setuju hadirin? Hadirin rahimakumullah, jika kita melihat kondisi bangsa kita saat ini, maka masih hangat-hangatnya kebijakan kontroversial tentang jilbab yang dikeluarkan oleh BPIP terhadap Paskibraka Putri pada upacara HUT RI ke-79 di IKN kemarin. Kebijakan-kebijakan ini mengusik hati kita karena jelas bertentangan dengan ajaran agama. Hadirin rahimakumullah, Abdurrahman As-Sa'di dalam Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Manna jilid 2 halaman 82 mengatakan, hadza wa'idun syadid lima katama ma anzalallahu ala rasulih. Ini ancaman keras bagi mereka yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Lebih lanjutnya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid 1 halaman 483 menjelaskan bahwa mereka yang menyembunyikan ajaran Al-Quran demi posisi kepemimpinan, demi hadiah-hadiah yang diberikan, dan demi beberapa keuntungan, maka bersiaplah, kelak neraka adalah balasan dan Allah pun akan mengabaikan. Astaghfirullahaladzim. Dari syarahan ini dapat diambil kesimpulan bahwa relasi ulama dan umarah dalam Islam adalah suatu hubungan yang saling berkaitan, timbal balik dan saling melengkapi. Ulama dan umarah harus mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yakni kemaslahatan umat dan tegaknya keadilan untuk semua. Ulama memberikan bimbingan dan nasihat yang berdasarkan ajaran agama, sementara umarah mengimplementasikannya dengan bentuk kebijakan dan tindakan yang nyata. Jika keduanya bersinergi dan melaksanakan tugas dan fungsi diri, maka yakinlah persatuan dan keutuhan bangsa dapat diraih secara paripurna. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ulama pemimpin Islam, dengarlah, demi agama marilah
Umar pemimpin negeri dengarlah, demi negara marilah ciptakan perdamaian, tegakkan kebenaran, ciptakan perdamaian, tegakkan kebenaran, menuju persatuan. Kalam Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan-jalan ke Kalimantan. Di sana bertemu bekantan. Jika ulama dan umara bergandengan tangan, Niscaya keberkahan melimpah dari Tuhan. demikian dan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah, tarido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi